Halo, nah sekarang gue mau ngebahas soal Tamiya TT01. Ini tuh RC Tamiya yang bisa lu beli di toko RC, harganya juga yang kelihatannya paling murah. Lu bisa beli udah dapat bodinya, udah dapat elektronik, ya chassis jenis ini. Terus ada yang tanya juga, bisa nggak sih balapan pakai chassis kayak ginian? Ya bisa, buktinya itu ada kelasnya kan di East RC, rame lagi kelas sportsman. Terus gue di sini juga balapan, berhubung gue nggak di Indonesia, di Filipina, track di sini kan nggak terlalu besar. Nah, gue balapannya tuh sama chassis-chassis lain gitu. Bebas juga chassisnya, nggak ada kelas ini, nggak ada kelas itu. Pokoknya yang penting motornya sama, 21,5 T. KV-nya juga dibatasin. FDR sih untuk kelas tertentu kayak GT300, FDR-nya bisa main 6,5. Kalau buat kelas GT500 FDR-nya open. Nah, ini kebetulan chassis ini gue setting buat balap GT500, jadi bareng-bareng sama chassis pro yang lain kayak Automatics atau Mugen atau TRF, X-Ray dan lain-lain sebagainya lah. Nah, kenapa gue pilih chassis ini? Ya kenapa enggak gitu loh. Toh juga tracknya nggak terlalu besar, udah gitu chassis kayak ginian sih asal nyetingnya bener gitu, nyetingnya bener, ngebuildnya bener, ya enak-enak aja gitu. Jadi kalau ada yang nanya main kayak ginian mahal, ya mahal latah mata, mahal. Tapi kalau misalnya lu bikin chassis nggak terlalu latah mata, yang penting performanya oke, ya mungkin lu bisa copy dari settingan gue ini gitu. Nah, ini tuh titik 01, lu bisa lihat di sini, gue rakit juga biasa aja. Option yang gue pakai itu sekarang karena gue main GT 500, karena speednya agak lumayan dari GT 300, jadi gue pasang aluminium shaft. Ini penting soalnya kebawaannya kan masih plastik tuh. Kalau plastik nanti pas lagi high speed tuh agak-agak melintir. Nah, sebenarnya kalau buat speed di GT 300 di FDR 6,5 masih oke, soalnya gue kemarin pakai itu masih oke lah buat main gitu. Terus steering juga gue masih pakai bawaannya, steering plastik, cuman gue kasih shim spacer di sini. Ini tuh ukurannya sama kayak bearing 8x5 nya Tamiya, yang penting bisa buat holder bagian atasnya kan, bisa buat nahan, pakai baut biasa. Yang penting terus lu pasang dengan sim ini nih, biar nggak gerak-gerak, biar nggak ada selupnya gitu. Jadi pastiin bagian steering ini mesti steady lah, dia nggak boleh sampai goyang-goyang atau oblak. Ini juga gue pakai low friction, ini beli yang bisa beli dari partsnya MSA 1TT02, mereka juga jual ginian. Terus steering link ini plastiknya gue pakai dari Automatics. Karena apa? Karena bagus, bahannya juga bagus. Terus bolnya juga pakai Automatics. Spacer di sini juga gue pasang, ini tuh 3 mili, spacer 3 mili. Jadi kenapa 3 mili? Ya biar dia two out gitu. Chassis touring kan depannya harus two out gitu. Nah, terus di bagian damper, gue sih sebenarnya mau pakai Tamiya, cuman untuk dampers gue lebih suka kalau pakai Axon. Axon ini mirip-mirip Yokomo ya. Kalau beli Yokomo Bilitan juga dapat kayak ginian juga sih, mirip sama persis. Pernya juga gue pakai Yokomo. Ini tuh depan tuh progresif 2.330 progresif. So far sih ini spring enak banget sih. Mau buat main TC atau main TT chassis ginian, oke nih gitu. Terus hop up universal shaft gue juga pakai, cuman di depan doang gue pakai. Soalnya kalau pakai dogbon beloknya nggak bisa terlalu tajam, nanti copot dogbonnya. Terus bagian ini limiter di plastik, ini juga gue potong bagian sini. Nah, jadi dia beloknya bisa lebih masuk kalau lihat. Nah, dan satu lagi bagian penting itu spacer di bagian knuckle. Ini nih penting, posisi buat dia belok dengan benar itu mesti kayak gini kalau lihat ya. Nah, posisi ini harus di atas dari steering. Buat apa? Karena kalau ini dikasih spacer, dia nanti beloknya menyesuaikan. Kalau belok kan ini pasti ada tekanan. Nah, kalau ada tekanan, dia harus belok two out. Kalau ditekan gini pas belok, ini malah larinya two in, ya gimana mau belok? Itu namanya understeering. Nah, ini bagian kecil tapi penting sih. Ini nih, gue pakai 2 mili di sini. Terus ke bagian mana lagi ya?
Yang lainnya standar aja sih, belakang gue juga masih pakai yang plastik topon. Terus hex gue sengaja pilih 6 mili karena seri TT ini kan narrow. Kalau narrow itu ya ada pros consnya lah, soalnya kalau gue terlalu pakai yang 4 mili atau pakai 5 mili, kadang-kadang kalau high traction suka kebalik mobilnya, jadi kepasang 6. Dan penambahan spacer 1 mili itu kadang-kadang perlu kalau misalnya tracknya lagi high traction banget, gue kadang pasang nih. Walaupun kalau semakin lebar otomatis kan nanti beloknya nggak setajam kalau lu lagi posisi narrow nih. Itu ya, kalau urusan kayak gitu tinggal riset sendiri aja sih, mana enaknya pasang setengah mili atau 1 mili gitu. Untuk baut, gue nggak suka baut bawaannya TT01 yang Philips, jadi gue ganti pakai hex semua. Nggak harus titanium, yang penting hex aja. Ini juga gue campur, ada yang stainless, ada yang besi, masing hex aja sih gitu, biar nggak terlalu susah. Untuk obeng juga gue percaya sama MIP lah, ini sih the best buat obeng. Terus mana lagi nih, oh elektronik. Kalau untuk servo gue selalu pilih servo yang bagus, soalnya servo ini penting gitu. Gue nggak mau pakai servo yang terlalu lambat atau yang terlalu murah. Jadi walaupun ESC motor gue murah, servo gue mesti yang oke lah, ini kayak gini. Untuk ESC, karena di sini gue mainnya Blinky itu non turbo. Nah, pilihan termurah ini ada di Quick Run kalau menurut gue ya. Quick Run ini harganya kalau di Indonesia mungkin 500 atau 600 ribu. Dia ada programming settingnya buat timing. Nah, kalau untuk Blinky, timing itu di nomor 9 itu pilih nomor 1 alias 0 gitu. Jadi ESC bekerja kayak Blinky, nggak ada boost, nggak ada timing. Jadi ya Blinky walaupun nggak ada lampu kedap-kedip, tapi kalau kita cek pakai program car, ini tuh Blinky. Motor juga 21,5, gue pakai merek Rocket karena ini gue bisa beli dari Lazada setempat di sini dan harganya murah banget, nggak sampai 900 ribu, jadi gue pakai ini. Basically sih gue cuma mau pasang chassis ini dengan hal-hal yang terjangkau gitu, jadi gue cuma mau ngasih lihat kalau lu kalau main kayak gini nih nggak usah mau terlalu jor-joran beli yang paling mahal semua ya. Kalau bisa ya nggak masalah, cuman kalau pas-pasan nggak usah dipaksain banget gitu ya. Kayak gini aja lu udah bisa main sebenarnya gitu. Transponder wajib lah ya, transponder ini buat nyetot lap. Terus ini receiver, karena gue pakai transmitternya Noble NB4 ini juga transmitter oke nih. Ini murah, terjangkau, responnya juga bagus. Gue sih pemakai Sanwa M17, cuman begitu gue pakai ini keterusan lah begini sampai sekarang. Oke lah, murah, meriah, responnya juga bagus, receivernya juga kecil, ukuran gini doang. Jadi kan untuk tempatnya nggak buang makan tempat banyak. Terus untuk baterai, karena gue tipikal pemilih buat baterai, ini kebetulan gue pakai Revtech itu bagus sih, cuman udah susah sekarang. Dan kalau ketemu baterai lain yang kualitasnya oke, nggak masalah, nggak terlalu ini sih. Kalau cuma buat balap di sini nih nggak terlalu sampai mau yang jor-joran banget baterainya mesti baru semua, nggak, yang penting bisa dipakai aja. Dan ini LiPo high voltage 7,6 volt, gue biasa ngecas, gue bantai sampai 8,7 juga nggak masalah, 8,75 juga nggak masalah, nggak kembung, punch-nya juga oke. Jadi untuk segi baterai gue sih percaya sama Revtech, kalau nggak LRP atau Nostrum oke tuh gitu. Untuk wiring, gue sih paling concern sama wiring. ESC ini sih bawaan aslinya itu AWG 12, cuman menurut gue tuh terlalu tebel, nggak enak buat dilipat-lipat, jadi gue ganti sama AWG 14 warna hitam semua biar rapi aja gitu. Jadi chassis ini kesannya kan minimalis gitu. Minimalis chassis aja gitu. Nggak terlalu kelihatan looks, nggak terlalu kelihatan murahan juga, yang penting enak dilihat lah gitu. Fan motor ini juga fan motor sama fan ESC gue pasang cuman karena gue lagi sering-sering latihan kan bareng anak di sini. Sekali latihan sekali run itu kan gue ngabisin satu baterai sampai 20 menit 15 menit, ya wajib lah gue pasang ini. Cuman kalau nanti balapan gue ngeresnya tuh cuma 5 menit, ini gue copot nih, nggak perlu, malah bikin berat aja. 5 menit sih nggak masalah, ini nggak terlalu perlu kalau buat di sini dan ukuran motor segini. Ini biasa gue copot, ini juga gue copot, lumayan tuh ngurangin berat sekitar 18 gram sekian lah,
semakin ringan kan semakin bagus, walaupun ada regulasinya di sini minimal buat chassis tub itu 1350 gram. Jadi kalau untuk karbon 1400, untuk tub ini 1350, ya gue sebisa mungkin sih deketin ke 1350, ngapain diberat-beratin. Makanya untuk upper deck TT01 gue copot. Nah, jadi menurut gue nih untuk settingan sekarang sih gue nggak terlalu perlu ini gitu. Lagian juga ya ini juga leto-leto juga, mau dibilang nambah stiff juga nggak akan ngefek banyak sih ini. Nambah-nambah berat sekitar berapa nih, 15 gram sih ada kayaknya. Nggak perlu sih kalau menurut gue gitu. Lalu untuk TT01, nah sekarang kan sebenarnya ada TT02 tuh. TT02 tuh kan lebih fleksibel sebenarnya untuk gearing. Dia itu ada adjustable motor mountnya juga ada, udah gitu high speed gearnya buat ganti-ganti spur gear juga ada. Nah, TT01 ini sayangnya nggak ada gitu, jadi lo mesti nyari akal gimana caranya biar bisa mainin gearnya. Nah ini gue mau kasih lihat nih gimana caranya gue ngakalin gearnya. Nah ini hasil akal-akalan gitu. Gue ngobrol-ngobrol banyak juga sama teman gue di Jakarta, si Ucup, dia juga custom gearnya TT01. Jadi gue mau kasih lihat nih, jadi biar tidak ada dusta di antara kita, gue kasih lihat bedah gear TT01 nih ceritanya. Soalnya kan pada banyak yang kadang nanya di sini, orang-orang sini juga nanya, kok TT01 lu kenceng gitu. Ya kenceng sih sebenarnya dibanding chassis mereka lebih kenceng gitu. Ya, pintar-pintar lu nyeting aja sama nyari-nyari celah kayak ginian kan, penting riset, cari celah yang murah kayak gimana, yang gak usah terlalu mahal-mahal lebay. Gue kasih lihat nih apa yang gue pakai dan apa gearnya, gimana caranya gue kasih tahu nih buat pengguna TT01 terutama berguna nih. Susah amat. Nah ini kalau lu bisa lihat, ini gear 64 pitch dari Axon, ini juga pinionnya pinion Axon. Nah ini gua main di FDR 4,4, spur gear gua ini 77 ukurannya, ini pinion gue ini kalau nggak salah 45 deh, gue lupa. Tapi gue dengan make motor mount standar, gue ketemu ini lubangnya, jadi dia bisa pas. Gapnya juga pas banget, jadi gue ketemu nih FDR udah pas, sudah oke dibuat main. Cuman gue planningnya sih nanti mau gedein pinion lagi sama kecilin spur gitu. Nah lu bisa lihat nih, ini masih motor mountnya standar. Gue juga nggak pakai yang aluminium karena gue rasa kalau keperluan buat balap 5 menit ya sepanas apa sih gitu kan, trek juga kecil, jadi sebisa mungkin gue bikin ringan semuanya. Ini sebenarnya gue pakai TT02 spur gear adapter sebenarnya. Jadi sebenarnya TT02 itu kan dia ngeluarin buat high speed gear nih, yang dapat kalau beli sekalian sama dapat spur gearnya. Nah lu tuh bisa pakai ininya, dia punya adapter yang biru-biru ini, lu bisa pasang nih di TT01 sebenarnya. Walaupun kelihatannya nggak terlalu pas, tapi asal kalau udah pasangnya benar, posisi bearingnya benar, posisi pinnya dia udah ngunci di sini. Lebih bagus lagi kalau lu punya alat atau punya SIM spacer yang bisa masuk dan ngunci di sini, itu lebih aman lagi. Cuman so far gue ngetes pakai cara kerja kayak gini aman sih, ini nggak copot, nggak longgar, nggak ada aneh-aneh lah, masih cukup nih, soalnya dia nggak gerak, masih aman gitu. Ini kan kuat kan, gerak-gerak dikit nggak apa-apa lah, masih aman. Gue juga pakai SIMS yang buat ini tuh ada di 0,2, jadi biar bearingnya steady di sini, nggak terlalu banyak pergerakan. Nah ini nih sebenarnya nih, jadi lu selalu bisa pakai yang TT02, lu akalin bisa masuk nih di TT01, ini penting. Jadi kendala di TT01 biasanya yang nggak bisa adjust gear, nah ini udah problemnya udah solve gitu. Lu bisa pakai TT02 adapter di sini gitu. Jadi dana untuk urusan FDR-nya ya tinggal atur-atur lah gitu kan, mau FDR berapa atau balapnya regulasinya gimana. Kalau gue karena open FDR, gue bikin FDR gue sekecil mungkin tapi masih dengan torsi yang bagus, dan gue bisa catch up sama chassis-chassis yang lain tuh yang mahal-mahal, yang kayak lu lihat tadi di video itu. Oke lah untuk chassis plastik kayak gini. Dan untuk build chassis ini, nah ini satu lagi, kalau gue nge-build ini, gue tetap lihat manualnya, biar nggak takut salah kan mana-mananya. Tapi gue tambah-tambahin nih,
Ini kalau lu lihat di bagian sini, gue pasang SIM. Sini tuh 0,2. Nah, yang di sini kadang perlu, kadang enggak. Nah, waktu pertama rakit, waktu chassis ini baru, gue nggak perlu. Karena di sini udah lumayan steady lah, dia nggak goyang-goyang. Tapi setelah udah dimainin berapa kali gitu kan, main sekitar 3 minggu, 2 minggu, mulai dia gerak-gerak nih. Mulai gerak-gerak kayak gini, saatnya lu siapin SIM 0,1 buat di sini. Gitu. Jadi biar dia nggak terlalu banyak goyang. Bagian bawah ini wajib. Ini bawah sejak awal kalau nggak dipasang, ya oblak nih. Ini gue pasang nih 0,2 sebelah sini. Yang di sini juga 0,2 gue pasang. Nah, oh iya satu lagi nih. Kalau pakai TT01 ini kan keluar nih chassis launchingnya tahun 2003-an nih kalau nggak salah. Zaman itu kan baterainya masih baterai-baterai NIM, Cat gitu-gitu ya. Untuk chassis ya dia menyesuaikan baterai pada saat itu, dan sampai sekarang mereka nggak ngerubah moldingnya. Jadi ini lo mesti cut nih bagian ini biar bisa masukin lipo-lipo yang kayak gini. Gitu, cut. Kalau gue sih pakai spons lagi di sini biar nggak terlalu ketat tapi juga nggak terlalu longgar, jadi masih ada pergerakan tapi nggak terlalu ketat banget. Dan bagusnya untuk battery holdernya TT01 ini gue rasa lebih bagus dari TT02, soalnya bahannya juga bagus. Dia udah ada pembatas limiternya buat di bagian belakang, jadi itu begitu dipasang tuh rapi aja gitu. Nah kayak gini, nah, bagus. Soalnya kalau yang TT02 kadang-kadang gue rasa kenapa sih bahannya plastiknya kok keras gitu. Oh, bicara soal bahan sih, kalau gue sih pribadi lebih senang TT01 ya. Terutama untuk material plastiknya, kayak misalnya steering. Ini masuknya kategori steeringnya nih yang plastik hard nih, TT01i ya. Yang I, bukan yang TT01 biasa. TT01 biasa yang pertama kali keluar, yang first edition sih ya, plastiknya kurang begitu bagus. Bentuk shock towernya juga beda. Nah ini TT01i yang sekarang masih diproduksi itu yang kayak gini. Nanti yang dapat upper deck, terus biasanya sekarang nih keluar yang edisi truck. Nah yang edisi truck itu dapatnya TT01E ini gitu. Plastiknya gue rasa lebih bagus dari TT02 deh kalau pendapat pribadi gue. Plastik steering, plastik penutup gearbox kayak gini, nah, ini bahannya lebih bagus. TT02 punya tuh plastiknya kayak plastik kalau diinjak hancur. Oh ini kan kayaknya enggak nih, masih cuma melewat doang gitu. Nah, hop up satu lagi yang gue pakai di TT01 dan gue seneng itu yang tuin yang buat rear. Kalau di TT02 dia cuma nyediain yang aluminium, yang kalau lu beli itu mahal banget. Gue rasa lebih dari 600.000 kali sekarang ya. Nah sementara TT01 ini ada yang aluminium dan ada yang plastik hard kayak gini. Ini gue beli di sini cuma 100.000, barang stok lama tapi masih untungnya ada gitu. Untungnya ada 100.000, dia udah tuin juga. Ngapain gue pakai aluminium kalau gue bisa dapat yang plastik ini kan, karena prinsipnya chassis ini kan ya bikin semurah mungkin tapi bisa kompetitif. Nah tujuannya tuh itu gitu. Nah kalau kita pakai chassis mahal terus tenang atau misalnya mainnya enak ya jelas lah harganya juga akan mahal kan. Kalau pakai chassis kayak ginian terus lo bisa nguber-nguber TC atau bisa seenggaknya kompetitif dengan chassis lain yang jauh lebih mahal, elektroniknya pun high end, kan sensasinya beda gitu. Jadi tergantung apa yang lu kejar. Kalau lu memang kantong lu tebel ya beli aja tuh chassis pro gitu kan, nggak ada salahnya, nggak ada yang larang juga. Tapi kalau misalnya memang mau nyari sesuatu yang beda gitu kan, nah, kayak feelingnya gimana tuh kalau lu pakai chassis murah kayak gini, lu bisa nguber-nguber TC kan, seru tuh gitu. Jadi sekarang gue sih mainnya kayak gitu. Jadi gue punya Automatics, gue punya Mugen, gue simpen aja. Maksudnya ya ada ini kok buat main-main dan balap juga. Club race bukan yang balap-balap internasional gede-gede banget kan. Jadi ya chassis-chassis yang pro kayak gitu mending gue simpen buat nanti kalau ada balap gede habis pandemi kan, siapa tahu. Untuk sekarang gue rasa gue cukup pakai ini ya. Pengen gue pakai yang itu kan, sayang. Kalau ini kan juga partnya murah. Misalnya chassisnya gue udah baut tempat bautnya ini udah dol, gue tinggal beli chassisnya kan paling 100.000. Terus armnya ini juga murah kan, dibandingkan dengan beli spare partnya chassis pro itu kan mahal gitu. Kalau gue sih pure karena gue pengen balap, sengaja gue ngecengin chassis TC di sini, gue balap pakai chassis murahan kayak gini. Nah mereka kan mandangnya sebelah mata tuh, yang sebelah mata, mereka pikir masa sih TT01 bisa gitu kan, itu kan chassis plastik ya. Ini buktinya bisa gitu kan, buktinya bisa, terus pada dongkol. Nah sensasinya di situ tuh gitu.
Ya chassis ini not bad lah. Nah cuman kalau untuk ini shock dampers nih, kalau misalnya gue bisa disuruh pilih, gue sih jarang suka yang keluaran dari Tamiya ya. Gue sih lebih seneng merek lain kayak gini nih, kayak Yokomo, atau gue pakai shocknya X-Ray, lebih pede gitu bawanya. Walaupun ya Tamiya oke, cuman kan ini kan bukan balap Tamiya gitu. Balap Tamiya ya baru gue ganti, ini TRF. TRF itu kan somehow harganya kadang kayak gitu deh, ciri khas Tamiya banget lah. Jual chassis kelihatannya murah, nah beli update-nya kan ujung-ujungnya harganya sama kayak TC gitu. Tapi untuk chassis ini bisa diakalin nih gitu. Jadi nggak usah mau semua tuh diganti, ini karbon, ini itu nggak usah, masih tetap plastik biasa. Ini juga depan gue pakai sisa partsnya TB buat bikin shock towernya ini lebih stabil aja gitu, nggak terlalu main-main. Nah ini kan berguna nih, jadi gue beloknya lebih responsif gitu. Gue juga nggak pakai yang adjustable arm, upper arm itu, walaupun dia ada tapi gue nggak pakai. Mau pakai juga nggak apa-apa, bagus gitu kan. Dan juga gue kebiasaan nggak pernah pakai setup station gitu. Karena apa? Karena setup station itu kan lu pasang nih chassis, ban itu dari pasang kan, sementara lu main kan lu pakai ban. Jadi kalau menurut gue logiknya ya setting itu setelah ban semua dipasang baru gue lihat pakai mata. Lu dikasih mata kan buat berguna, buat bisa ngeliat yang kayak gitu-gitu gitu. Ya nggak? Jadi ya kalau ketergantungan sama setup station itu sebenarnya buat sugesti doang sih kalau gue rasa. Ya walaupun berguna gitu kan, memang itu dibuat juga ada tujuannya. Cuman kalau gue pribadi ya gue dikasih mata sama Tuhan dan mata gue masih berfungsi dengan baik, ya udahlah. Cuman keker-keker doang kan buat camber atau apa lagi nih chassis, apa sih yang mau disetting gitu kan. Kecuali kalau gue beneran balap gede banget yang pakai TC yang perlu super presisi segala macam, ya oke lah pakai yang kayak gitu. Untuk chassis kayak gini ya lebay-lebay banget lah, bikin meja LC lu tuh minimalis gitu kalau pas lagi di balap. Mereka kan juga ngeliatnya jadi rada gimana, maksudnya dia nggak ada satu rotation, nggak ada apa, tapi kok bisa menang gitu. Terus apa lagi yang mau gue bahas di chassis ini ya, kalau aluminium hex ini sih wajib gitu kan. Jadi ya seenggaknya bikin ban lu balance juga pas lu ganti ban lebih gampang. Kalau lu pakai yang plastik, ya, pasang ban, kunci, nanti mau ganti ban, plastik yang ngikut ke ban, repot kan, nambah-nambah kerjaan. Gitu. Jadi ya bikin semudah mungkin aja lah. Gitu. Apa yang lu bikin ribet kalau ada yang gampang. Terus ini gue pakai yang 5 mili. Nah, gue nggak pernah mau pakai DINS konektor. Cuman kalau pakai ini ya mesti hati-hati kan, nggak boleh kebalik. Gue selama hidup gue nih gue kebalik sekali nih, EC gue jebol untuk EC murah kayak gini waktu itu. Jadi ya kalau dongkol-dongkol amat lah pengalaman gitu. Lagi chassis ini so far sih itu sih, soalnya poin pentingnya sebenarnya gimana biar bikin chassis ini tetap kompetitif itu ya beberapa parts doang kayak yang gue bilang tadi. Untuk soal gear udah ada solusinya pakai TT02. Terus untuk shaft ini penting, apalagi kalau nanti lo mainnya tuh udah 13,5, 17,5, apalagi main bus, ini penting nih. Dan sedia beberapa set lah, soalnya pasti aus aluminium kayak gini. Untuk depan universal shaft ini penting biar nanti kalau lu pakai dog bone soalnya repot, nanti suka cepot-cepot kan, males gitu. Paling itu aja. Ini gue juga lagi nyiapin TT02 buat ada seri Tamiya di sini. Belum selesai, lagi belum terlalu mau difokusin karena gue udah bikin banyak banget TT02. Jadi yang ini pelan-pelan lah, gue beli satu-satu spare partnya. Ini steeringnya juga sebenarnya buat TT02S, tapi gue mau buat ini jadi chassis TT01 versi R atau sorry, tadi gue rekam tiba-tiba HP gue lobet kan, bangke, jadi kepotong. Nggak apa-apa, gue lanjutin aja deh. Nah, terus gue tadi lupa buat ngejelasin ini nih. Sebenarnya apa sih yang paling penting dari RC kayak main kayak gini buat balapan? Nah, kok gue sih bisa bilang itu ban. Soalnya kenapa ban? Ban itu kan yang langsung nempel sama aspal. Jadi kalau ada yang nanya, apa sih yang paling penting dari chassis? Oh, ininya, ESC-nya, motornya, ininya tuh. Ah, bullshit. Pokoknya ban. Syukur-syukur lo main itu bannya itu sama, race control tire. Berarti kan semua sama tuh, fair. Bantal bannya sama. Kalau di sini kebetulan
kelas tertentu lah yang pakai ban kontrol itu, atau ban satu jenis ban itu. Di GT 300 mereka pakai bannya sama, kalau di GT 500 bannya open, jadi kalau lu punya ban bagus ya advantage lah buat lu gitu. Nah, jadi kalau lu mainnya control tires untung tuh gitu kan, berarti semua sama, tinggal main-main skill, main settingan segala macam. Ban itu paling penting, ban. Terus paling penting kedua menurut gue itu antara servo atau per spring. Nah, spring ini ngaruh banget nih. Menurut gue sama-sama pentingnya sih. Ini masuk urutan 2 nih, spring sama servo. Sekarang lu punya RC bagus, terus elektronik AC lu bagus, motor lu bagus, baterai lu bagus, terus servo lu jelek, servo ngehe, gimana mau belok gitu. Udah beloknya udah lelet, atau lu salah pilih, lu malah beli servo yang torque gitu kan, yang 30 kilo sementara speednya 0,20, ya mau sampai tahun kapan juga nggak belok-belok itu mobil gitu. Nah, servo ini penting. Gue sih pilihnya, gue sih antara Kio Propo atau Sanwa. Dan sekarang kalau lu beli Power HD juga udah lumayan sih mereka. Maksudnya nggak jelek-jelek banget gitu. Cuman gue sih lebih seneng, lebih pede aja pakai Kio atau Sanwa gitu. Walaupun remote gue bukan Kio gitu. Ada sih Kio, cuman gue pakainya NV4 biasa, biar kelihatan murah-murah aja, tapi di track masih bisa sombong gitu. Masih bisa menang pakai barang-barang murah kan, beda rasanya. Terus tadi gue lupa cuman bilangnya itu ban, per, untuk apa lagi ya, rakit juga lo mesti bener, nggak bisa salah-salan. Ya kayak tadi gue bilang, yang pakai Sims pastiin nggak ada oblak-oblak. Makanya semakin berkurang oblaknya, semakin enak bawanya gitu. Body, nah nomor 3 itu body. Body ini penting loh. Kalau di sini tuh body mereka mainnya scale body kan, jadi nggak boleh pakai body touring, harus pakai body yang kayak Tamiya. Jadi pilihannya yang bodi sejuta umat ya, Honda NSX, Lightweight seperti biasa. Cuman gua pakai Ferrari 360. Nah, cuman ntar lagi gua kena ban tuh, karena kan katanya nggak fair. Cuman gua doang yang pakai, terus advantage buat gua ya udah nggak masalah gitu. Gua masih punya bodi lain kan. NSX 2005 GT Lightweight tuh dari Tamiya itu tetap paling favorit. Cuman gue lagi mau ngetes bodi lain nih, kan sebenarnya banyak Tamiya yang ngeluarin bodi baru. Kayaknya Supra yang Lightweight atau Yaris juga masih oke lah. Bodi sih sesuai selera, terus tergantung track juga. Tapi kalau gue mau bilang ya the best body sekarang yang gue pakai dan dari Tamiya itu ya Ferrari 360. Ferrari 360, terus ada Honda ASV. Nah, bentar, gue kasih lihat gimana Ferrari 360 tuh bentuknya kayak gimana. Gue kasih lihat bentar. Gue taruhnya agak jauh di dalam itu. Ini dia. Yang biasa gue pakai sih yang warna merah. Merah buat gue pakai, udah hancur tuh bodinya. Makanya ini sisa satu, berhubung nyarinya juga susah, ya gue simpan lah ini. Buat nanti balap kedai siapa tahu masih digodain gitu ya. Enggak, nanti pas balap ke Indo gue bawa. Buat ini nih, dari 360. Ini so far sih best body dari Tamiya lah menurut gue. Dari yang lain enak banget. Cuman belum gue sanggup gue simpan. Body penting sih, jangan sampai salah pilih body. Kalau ban udah seragam, nah tinggal lu cari akal-akalan, jadi cari per yang paling bagus, servo juga oke, settingnya benar, body juga udah enak. Udah siap buat jadi, kalau ada kelasnya di sana tuh sportman, tuh jadi king of beauty. Nanti gue ke Indo, gue ketemu king of TV kan, itu seru. Kalau di sini dia pakai TV so far cuman 3 ekor doang kayaknya, dan seri-seri sama mereka lebih suka ada sasis pro katanya, biar kelihatan lebih nyata kayak gitu. Biar lebih kelihatan pro, pakai start station lah di track. Nah nanti kan ada balap tuh minggu depan, nah nanti gue videoin lah gimana pedal race-nya kayak gimana, lihat mobil mereka tuh yang semua kan sementara di meja tuh plastik ini apa serunya juga situ. Oke lah, paling nanti yang itu bilang tadi sebelum baterai gue habis, gue bahas TP02, nunggu gue rakit tuh agak selesai baru gue bisa jelasin mana
ya. Ya paling gitu aja sih, sebenarnya video gue dicoba doang nih buat yang penting ada video buat diupload, bukan ada kerjaan. Tadi juga karena habis latihan gue main-mainin ini juga bagus, gak ada salahnya bagi-bagi itu gitu. Jadi gak ada dusta gitu. Oh, udah gue lihat sih, oh ada yang lupa, ada yang lupa. Bentar, untuk gear diff ini gue depan gear diff ini gue pakai ini semua nih standar loh, gue pakai standar bawaan box, cuman yang depan itu gue isi pakai permen karet. Nah, gue nggak pakai itu oli diff atau segala macam tuh, nggak pakai itu. Gue pakai permen karet. Kenapa? Karena kalau menurut gue sih lebih konsisten. Jadi udah gitu nggak bocor karena ini kan karet. Nah, gue makan dulu tuh permen karet, sudah dikunyah, biarin aja dulu dijemur dikit kan, yang penting biar udah nggak ada airnya, baru lu masukin tuh. Nah, tensinya ya sesuaikan aja, sesuaikan track, sesuaikan selera lu mau beratnya gimana. Kalau gue lebih seneng permen karet, karena gue nggak perlu maintenance lagi gitu. Jadi sekali gue isi gue bisa pakai berbulan-bulan dan karetnya tetap di dalam, nggak bocor juga karetnya kan. Untuk belakang, kalau belakang sih gue biasanya campur, gue kali nih belakang nih kadang pakai oil diff sejuta, gue campur pakai AW grease sedikit, jadi nggak usah diisi penuh, yang penting ada tensinya aja kayak gini kan. Nah, yang penting nggak terlalu ketat banget, nggak terlalu lus banget, seimbangin aja sih sama yang depan. Dan kalau gue sih nggak suka ngelock diff ya buat chassis kayak ginian. Kalau lu lock diffnya ada hancur gear-gearnya gitu. Beloknya juga gue rasa lebih enak ngayunnya, flowingnya pakai settingan ngawur kayak gue gini, pakai karet, pakai plastik gitu. Ball bearing sih pasti, gue juga bearing juga nggak pakai yang spesial amat buat kayak gini, beli di Shopee 50 biji cuma 200.000, murah tuh. Kalau mau ganti bearing juga tinggal cuci, tinggal pakai treatment, masalah lah bearing. Tadi tuh yang gue lupa bilang ini, gue sih mau buka, cuman aduh ribet banget buka TT01 ini, semua lu buka dan gue malamnya gue baru buka bersihin, jadi ya malas aja gue buka. Tapi gue kasih tahu tuh permen karet, nanti gue share fotonya kalau ada permen karet atau bukan. Kayak ini kayaknya ada sih ya. Ini gue makan 2 biji, selesai hilang manisnya gue masukin situ. Yes. Tuh, apalagi ya, kalau ada yang lupa nanti gue tinggal komen aja, tanya via WA juga kalau ada yang tahu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya, mungkin video oh bentar, ada yang lupa lagi. Ini gue udah nyiapin spur gear di sini, udah Axon. Jadi gue rencana ini kan FDR gue kan 4,4. Nah, gue mau pakai ini dengan pinion lucu yang di sini nih. Gue mau coba FDR gue main ke 3,6, kayaknya 3,8 sama 3,7 dapat lah. Habis ini gue mau coba pasang di sini dan tes hari ini. Kebetulan nanti ada latihan bareng, orangnya juga banyak, kalau 30-an. Nanti gue share juga resultnya, termasuk posisi gue di antara 30 orang itu nomor berapa nih gitu. Ya, seru-seruan sih, seru nih, dan seru banyak orang. Oke, bye.